Terjebak satu malam yang indah. Bab 064. Mas, ngapain di kamarku? Sana keluar, usir Ernia dengan wajah memucat. Seraya berusaha menarik diri dan menjauh. Mana bisa, cium dulu. Baru Mas keluar, goda Awan seraya mengerling nakal pada istrinya. Ish, Mas ini. Sana keluar, hush. Ernia mengibaskan tangannya mengusir pria itu. Yang sontak terkekeh dan menyambar cepat telapak tangan Ernia. Hei, jangan pegang-pegang. Mas mau ngapain, kamu juga udah halal, Enak saja, protes Awan. Yang justru mendekat duduk di samping Ernia dan menangkup wajah wanita itu cepat. Lantas memandanginya dengan rasa yang sedemikian rupa. Dan tak bisa dia gambarkan lagi seperti apa. Yang Awan tahu, hatinya saat ini penuh syukur. Rasa bersalah yang selama ini menggelayut dan bersemayam dalam dadanya terbayarkan sudah. Apa-apaan sih Mas? Lepasin. Ronta Ernia, seraya berusaha melepaskan diri dari kungkungan pria yang membuat jantungnya hampir melompat dari tempatnya. Tapi shoot. Wanita membeliak tak mampu menolak lagi dan refleks langsung terdiam. Perlahan, Ernia justru mencengkeram lengan pria itu. Saat hangatnya penyatuan bibir, mereka membuatnya hanyut begitu saja. Sungguh, ada yang begitu hangat dalam hatinya. Damai yang tak terlukiskan. Sejenak, lantas pria itu melepaskan pagutan bibirnya dan menatap lekat wanita yang baru saja dia sahkan menjadi istrinya. Membingkai wajah yang semakin merona di hadapannya. Dengan tubuh yang gemetaran. Mas, apa yang kita lakukan? Gugup Ernia yang wajahnya kini memucat dengan genangan di kedua bola matanya. Sungguh, dia masih linglung dengan keadaan diri dan hatinya. Dadanya berdebar-debar. Nafasnya seakan tercekat di tenggorokan. Menatap lekat pria yang beberapa hari belakangan ini memuatnya menahan rindu. Dan hanya bisa memandangi cincin yang hari itu ia ambil dari Awan. Love you, Ernia, ucap Awan. Lalu merengkuh tubuh itu, dan memeluknya dengan cinta segenap jiwanya. Mas, jangan. Pekiknya lirih. Tapi tak bisa menolak dekapan hangat yang begitu damai dia rasakan. Gelenyar hangat terus merambati perasaannya. Embun-embun bening itu lolos begitu saja. Saat pria itu berbisik sesuatu, lantas menangkup kepalanya dan mencium pucuk kepalanya cukup lama. Nyes. Entah apa yang membuatnya merasa begitu nyaman dan damai dalam dekapan pria itu. 2 tahun sudah berlalu dari tragedi malam laknat itu. Kini, rasa itu bukanlah salah. Sebab mereka dengan sadar dalam nyata dan terang saling mendekap erat penuh cinta, sejuk dan damai. Itulah yang mereka berdua rasakan. I love you, sayang, bisik Awan sekali lagi. Perlahan, Awan melepaskan pelukannya, lantas mengambil sesuatu dari dalam saku jasnya dan menunjukkan ke Ernia. Pria itu tersenyum saat Ernia mengambil cepat buku kecil yang berwarna merah dan hijau tua dari tangannya. Mata Ernia berkedip-kedip melihat fotonya dan Awan bersanding di dalam buku itu. Ernia mengangkat wajahnya dan menatap intens wajah yang sedang mengulas senyuman. Indah. Ini asli, Mas. Manik hitam itu memblur perlahan saat genangan menumpuk dan menutupi pandangannya. Kala Awan mengangguk pasti dengan tangan yang terulur dan membelai lembut pipi cantik Ernia. Kumaha. Suara dari arah pintu mengagetkan mereka. Nenek. Pekik Ernia saat pintu itu terbuka cepat. Dan muncul Nenek Clara dengan wajah yang berseri-seri menghampirinya. Mereka berpelukan dengan erat.
Menumpahkan segala rasa bahagia yang merajai hati mereka, Ernia kian tergugu dalam dekapan sang nenek. Wanita sepuh itu menciumi wajah cucunya tiada henti. Ernia kian tersenyum di antara isak bahagianya. "Maaf, nenek baru tiba. Kakek kamu telat kasih kabarnya," ujar sang nenek. Seraya mengusap wajahnya menggunakan lengan bajunya. Lalu menengok ke arah Awan, yang lekas mengulurkan tangannya dan menyalami sang nenek. Plak! Nenek Clara menabok lengan kekar Awan, yang membuat Awan terkekeh. Mendapatkannya. "Pintar kamu ya. Kakaknya nggak ada, adiknya kamu sikat." Terus kenapa nenek? Nggak kamu kabari?" Lupa kamu sama nenek?" "Iya," amuk nenek Clara. Awan mengusap tengkuknya seraya tersenyum lebar. Di depan pintu, masih di dalam kamar Ernia, Dinda dan Linda berdiri cekikikan melihat sikap Awan. "Jatnya besok kalau resepsi. Ini, kan cuma akad. Biar Ernia nggak kelain hati dulu." "Nek," Awan beralibi, yang sontak mendapatkan serangan cubitan yang bertubi-tubi dari nenek Clara, yang membuat Awan meringis kesakitan. Ernia ikut tersenyum lebar, melihat sikap kesal neneknya itu. "Dulu, Sam Gladys kamu rela jauh-jauh datang buat minta izin. Sekarang, mentang-mentang sudah kenal sama kakeknya Kuma, kamu lupa sama nenek." "Iya," amuknya lagi. Danan big ayah." Tiba-tiba Kinan datang dan menarik pakaian nenek buyutnya. Tak rela ayahnya dicubit sampai kesakitan. Sontak, membuat seisi ruangan itu terbahak melihat sikap polos Kinan, yang masih membalas dengan memukul-mukul kaki nenek Clara. Awan gegas menggendong bocah itu, lalu mendekati sang istri, lalu mengulurkan tangannya. Ernia terdiam dengan rona wajah yang masih memerah di wajahnya. Asing sekali. Rasanya harus menautkan jarinya bersama pria itu. "Sudah halal, Kak?" goda Dinda, sambil cengengesan bersama Winda. Ernia melirik kesal ke kedua adiknya, sebab membuatnya semakin salah tingkah dan tersipu. Awan tersenyum lebar melihat sikap istrinya yang masih malu-malu itu. Andai mereka cuma berdua, akan dia ajak bergulat dulu, pasti. Tak peduli pakaian mereka akan berantakan. Memuaskan dahaga dulu hingga penat. Baru urusan lain dia selesaikan. Sayangnya, semua tak selalu sesuai harapan. Ada saja baginya halangan ini dan itu demi untuk menyatukan hati mereka berdua. Tapi, kissing hangat yang hanya sekejap tadi cukup membuatnya yakin Ernia juga menginginkannya. Nyatanya, wanita itu menyambut dengan manis dan hangat kuluman bibirnya. "Ada berkas yang harus kamu tanda tangan-tangani, sayang," ujar Awan dengan manis. "Cie, panggil sayang dia." "Hahaha," goda Winda dengan kekeh yang tergelak. Membuat Ernia sontak meraih bantal dan melemparkan ke arah adik sepupunya yang paling jahil. Hidup Ernia memang sangat berwarna kini. Mendapatkan 3 adik perempuan, yang kesemuanya gokil dan suka sekali rese dan menggodanya. Ada yang masih lajang loh ini. "Jangan bikin nganan, deh," celetuk Dinda. Seraya melipat tangannya ke dada melirik tajam ke Awan dan Ernia. "Bewa hahaha. Masih bau kencur kamu dek. Sana keluar. Kuliah selesaikan dulu. Ini khusus dewasa, bocah kayak kamu dilarang tahu," celoteh Winda, yang sontak mendapatkan cubitan bertubi-tubi dari sang adik. Dan mereka akhirnya kejar-kejaran keluar dari kamar Ernia. Untuk Winda nggak balas dendam berantakin kamar pengantin Ernia. Nenek Clara membantu Ernia turun dari ranjang. Sebab Ernia masih merasa canggung untuk menerima uluran tangan dari Awan.
Pria itu tak mengapa. Sebab dia sudah membopong bocah gagah nan imut itu dengan erat. Awas kalian ya. Bikin aku jantungan, umpatnya, seraya menatap semua sorot mata yang sedang fokus kepadanya. Awan memangkukinan, Ernia duduk di samping Awan. Setelah menandatangani beberapa berkas yang diperlukan, Ernia Mendes, H. panjang. Ada kelegaan yang membuka hatinya seolah plong tanpa beban. Maafkan aku kak. Semoga kakak mengerti. Hati Ernia berbisik perih, teringat akan sosok kakaknya. Set. Dia menyeka sudut matanya yang refleks berair. Shoot. Dan, sebuah tangan merangkulnya erat. Sebuah ciuman Ernia rasakan hangat di pipinya. Tapi, saat Ernia menoleh, dia tak menemukan siapapun di sampingnya. Awan sedang sibuk dengan pena dan berkas-berkas pernikahan mereka. Kebara ada di hadapannya. Semua keluarganya juga tidak ada yang dekat dengan mereka. Ernia merinding, sebab dia dengan sadar merasakan hangatnya ciuman itu. Kakak, gumamnya, batinnya berkata itu semua dari sang kakak. Matanya kembali mengembun. Sebab merasa, jika kakaknya mungkin mengizinkan dan ikhlas dengan pernikahan ini. Ernia menyeka kembali matanya. Lantas tertunduk dalam. Seraya terisak penuh haru. Kalian sudah sah jadi suami istri. Sikhat taklik juga sudah dibaca. Boleh, kalau istrinya mau cium tangan ke suami. Atau, cincin pernikahannya bisa dipakaikan dulu, ujar penghulu. Awan tersenyum, dengan debar hati yang sudah membuat tubuhnya kian menghangat. Ruangan ber-AC itu seakan digurun panas. Grogi dan dak-dikduk di dalam dadanya semakin membuatnya sedikit gugup. Awan mengambil kotak perhiasan yang dia pesan singkat itu. Dalam sekali nafas, Awan membuang nafasnya yang terasa ngos-ngosan dan menyesak di dadanya. Sebab gugup dan rasa bahagia yang menyeruak dalam hatinya memenuhi relung hatinya saat ini. Bismillah. Awan meraih tangan Ernia dengan sedikit gemetar, terlebih Ernia, yang wajahnya sangat pucat menahan malu dan grogi. Dia merinding, saat Awan meraih tangan kanannya. Lalu, tangan kiri Awan menegang puncak kepala Ernia, tangan kanan menengadah. Doa Awan lantunkan dengan bibir yang gemetar. Ernia tertunduk, dengan mata tertutup rapat. Nafasnya naik turun, sementara tangannya memainkan cincin yang baru saja tersemat manis di jari manisnya. Dan, saat kecupan hangat mendarat di pucuk kepalanya, keduanya terpejam, beriringan dengan rembesan embun yang tiba-tiba berjejalan keluar dari bola mata keduanya. Keburu malam, nih. Foto yuk, celetuk Winda. Yang lagi-lagi mengganggu momen indah dan sakral antara Ernia dan Awan. Awan terduduk seraya membuang nafasnya panjang. Setelah semua rangkaian surat menyurat itu selesai, Ernia bersalaman dan berpelukan dengan seluruh keluarganya. Untaian doa dari semua keluarganya terucap untuk mereka berdua. Semoga kebahagiaan senantiasa menyertai kehidupan mereka hingga maut memisahkan. Sementara itu, di sebuah kamar besar di lain kota, seorang pria sedang menyaksikan siaran live sebuah pernikahan yang sengaja dikirimkan seseorang kepadanya. Hatinya nyeri di salah satu sisi. Tapi, saat melihat semburat bahagia yang tersirat dari riak wajah pengantin wanita, dia tahu, kedua pasangan pengantin itu sama bahagia. Semoga kalian bahagia. Ki, titip cinta papa buat mama, ya. Mama kamu tahu betul, papa sayang sama mama. Tapi, papa tak cukup hebat untuk membuat mama sebahagia bersama ayah Awan. Kalimat itu terucap begitu saja dari bibir Riko. Seiring bulir bening yang lolos dari kedua bola matanya yang terkatup.
Saat melihat dari layar ponselnya, Awan mengecup hangat pucuk kepala Ernia. Persis seperti 5 tahun yang lalu, saat dia menghalalkan wanita itu. Lalu, Awan, dia yang dengan sengaja menghubungi Riko, dan secara pribadi meminta izin dan restu dari mantan suami Ernia itu. Pria itu berjanji pada dirinya sendiri akan menyayangi wanita itu. Bukan hanya sebab kesalahan yang pernah melakukan dia menikahi Ernia, tapi sejak awal mereka dekat, rasa cinta itu memang sudah tersemat dalam hati keduanya. Riko juga tahu, sebab dia pernah menerima ekspresi manis dan tulus dari wanita itu terlebih dahulu. Meski dia akui, selama menikahi Ernia, riak wajah bahagia itu menghilang. Bahkan sejak hari pertama pernikahan mereka. Sekarang boleh peluk, kan? Bisik Awan, saat mereka mulai mengabadikan momen indah pernikahan mereka. Ernia tersipu malu, dengan rona merah di wajahnya. Dan, shoot, Ernia menautkan tangan mereka, yang sontak Awan sambut dengan mengeratkan genggamannya. Malam merambat. Acara demi acara sakral itu akhirnya selesai. Para tante dan pasukan rusuh sudah berpamitan untuk pulang. Tinggallah nenek dan kakek mereka, juga Ernia dan Kinan. Sementara nenek Clara minta diantar pulang kembali, dan akan hadir lagi saat resepsi pernikahan mereka nanti. Kalian istirahatlah, ucap nenek Minan. Iya, Nek. Awan menggendong tubuh Kinan yang terlelap dalam pelukannya. Ernia ada di dekatnya. Mereka berdua masuk ke dalam kamar. Awan meletakkan tubuh Kinan ke atas ranjang, sementara Ernia berdiri di belakang pintu dengan bersandar. Tubuhnya gemetaran melihat sosok tampan itu berada satu kamar bersamanya. Saat Awan menatapnya, Ernia dengan cepat membuang tatapannya. Pria itu melepaskan jas yang ia kenakan dan meletakkan di sudut ranjang. Sayang, panggil Awan. Membuat Ernia kian gemetar dengan nafas yang naik turun. Dadanya kian bergemuruh saat Awan mendekatinya dan menatapnya lekat-lekat. Mau jamaah atau sendiri-sendiri? Tanya Awan. Hah? Sahut Ernia kaget. Apa? Ernia dengan bingung menatap suaminya itu. Mas tukar baju dulu, ya. Nanti baru kamu. Atau, mau barengan, yuk. Ish, cebik Ernia dengan wajah yang semakin merona.